pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada dua orang di wilayah Indonesia yang positif di Indonesia terjangkit virus corona. Dan para mitra dan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan ada dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut terbaru. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada dua orang di wilayah Indonesia yang Ya, merebaknya virus corona atau COVID-19 dengan cepat membuat sejumlah universitas atau perguruan tinggi di tanah air. The ongoing COVID-19 pandemic in Indonesia is not only a matter of months, but has entered a matter of years. The Indonesian government has also taken a policy aimed at breaking the chain of transmission of the COVID-19 pandemic. One of them is the implementation of social distancing policies, where residents must carry out all activities at home, such as work, study, including worship. The impact of the outbreak of the coronavirus has also been felt by the world of education. Various universities have decided to facilitate learning from home through online learning. UNESCO states that nearly 300 million students worldwide are disrupted in their school activities, and their right to education is threatened in the future. This is caused by one thing or another. For example, the unpreparedness of the campus and the stuttering of lecturers in the using technology, so that the teaching and learning process becomes hampered. Many lecturers only upload materials and give assignments to students without any interaction. Therefore, how effective is learning from home that has been going on? Pembelajaran daring. Untuk pembelajaran daring itu menurutku ada sisi positif sama negatifnya sih. Kalau dari positifnya itu waktunya yang fleksibel, jadi kita bisa melaksanakan kuliah di mana saja dan kapan saja, juga bisa dilakukan sambil melakukan hal lain, contohnya seperti sambil kerja part time atau yang lain-lain. Nah, kalau dari sisi negatifnya itu biasanya banyak dosen yang melakukan kuliah atau memberikan tugas itu di luar jadwal kuliah. Jadi waktu kita beristirahat, waktu kita tidur itu beliau-beliau mengirim tugas yang dengan tenggat waktu yang singkat. Lalu dari sisi negatif lainnya yaitu kendala sinyal sama jaringan, juga kuota atau biaya wifi. Menurut saya itu sangat merugikan mahasiswa karena kita tidak memakai fasilitas kampus, tetapi kita tetap harus membayar penuh biaya. Untuk kendala yang saya rasakan sendiri itu sempat beberapa kali dosen saya memberikan tugas di luar jam kuliah. Jadi pernah waktu itu saya bangun tidur, tiba-tiba mendapati dosen saya itu mengirim tugas di Google Classroom itu diupload jam setengah 12 malam, sedangkan saya udah tidur dan tenggat waktunya itu jam 6 pagi, sedangkan saya bangun jam 7 pagi. Jadi rata-rata dari teman sekelas kami itu memiliki waktu mengerjakan hanya 1 jam, jadi hasilnya kurang maksimal. Sejauh ini kendala yang paling berpengaruh itu sih dosen yang kurang mengetahui jadwal. Kendalanya saya sering merasa ngantuk, bosan, dan nggak paham dengan materi yang disampaikan. Untuk seberapa efektifnya, menurut saya lebih efektif kuliah luring atau offline ya, karena kita bisa melaksanakan kuliah itu sesuai dengan jam atau jadwalnya. Juga kita bisa bertatap muka secara langsung, mendengarkan penjelasan materi dari dosen secara langsung. Jadi kita bisa menyerap materi itu lebih maksimal daripada daring. Kita juga melaksanakan perkuliahan, mengerjakan tugas itu sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Menurut saya kurang efektif karena kita tidak bisa menggunakan fasilitas kampus.
dan jarang bertemu dengan teman menjadikan kita kurang interaktif.